Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Suara saya udah cukup jelas kan ya? Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya dari prioritas maupun dari koloni atau channel Joan Cuy dan tadi gua ngebelas juga di Stockbit, mudah-mudahan sih ada yang join. Kalau kalau nggak join nggak apa-apa. Bentar ya. Oke teman-teman, sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi malam ini kita Zoom. Topiknya tadi ya udah disertakan di postingan. Jadi cara trading di market downtrend. Jadi intinya ini sih berdasarkan pengalaman eh, ber- pribadi saya dan teman-teman di prioritas ya. Jadi intinya dalam kondisi market downtrend pun kita masih bisa ambil ambil peluang lah gitu untuk trading jangka pendek. Nah, ini pertemuan kali ini hanya bersifat edukasi atau ini ya diskusi bareng. Jadi nanti kalau ada contoh saham yang dibahas itu hanya bahan contoh aja, bukan merupakan rekomendasi untuk jual beli dan selebihnya ini juga bisa dijadikan referensi teman-teman. Dan nanti apabila terjadi transaksi akibat dari diskusi ini ya itu tanggung jawab dari teman-teman sendiri ya. Udah cukup clear. Izin gua share dulu nih. Share screen. Oke, sudah kelihatankah slide saya stock bit? Sudah Om. Oke, oke, yes, ya. Thank you ya. Oke teman-teman, mungkin update sedikit ya. Jadi kan dari beberapa hari ini mungkin teman-teman ada di grup lain atau di channel lain lah ya. Entah itu channel A, B dan sebagainya itu pasti ngebahas. Mungkin ada yang banyak dapat blast itu mengenai market akan crash segala macam gitu ya. Memang udah crash gitu kan. Maksudnya segera tarik dana apa cash on hand segala macam gitu. Akan lebih dalam lagi segala macam gitu kan. Ya kan seperti kita ketahuin bareng-bareng ya setelah MSCI kemarin rilis klasifikasi kan memang nggak ada yang nggak terlalu ya ada positifnya banyak gitu tapi ada negatifnya yang freeze itu memang seluruh analisa yang keluar dari grup-grup lain yang mungkin lebih besar dari cuan-cuy gitu, memang ada benarnya gitu. Jadi seluruh analisa tuh ya pasti ada benar, ada sisi baik buruknya, ada benar dan potensi tidaknya gitu kan. Itu wajar gitu kan. Jadi misalkan yang terakhir kemarin, hari ini gue baca, jadi ada gue bikin story di Instagram, dia JP Morgan itu JP Morgan entah postingan di mana gitu jadi intinya JP Morgan tuh ngasih tahu bahwa kalau misalkan dalam kondisi saat ini misalkan tukang semir sepatu atau apapun itu profesi yang memang nggak linear banget dengan saham tapi udah sampai profesi tersebut dicontoh itu di quote itu contoh dia tukang semir sepatu jadi saat tukang semir sepatu itu udah ngasih tahu saham mana yang bagus itu saatnya kita keluar dari market gitu kan ya ada benar juga gitu karena dari versi dia intinya kalau dibedah lagi jadinya karena sudah nggak ada orang bodoh yang apa ya yang bisa dibohongin untuk
beli di harga atas, intinya kayak gitu sih itu kan. Itu bahasa kasarnya tuh seperti itu gitu kan. Itu menurut JP Morgan gitu kan. Terus ada lagi grup yang mengatakan bahwa ini akan dibawa ke frontier gitu kan. Ya, Indonesia itu akan dibawa ke frontier gitu kan. Ya ada benarnya juga gitu karena bertele-tele banget itu karena kan MSCI itu udah dipenuhin semua keinginannya gitu kan. Tapi kok ternyata masih seperti ini gitu kan. Nah, tapi ada juga logika yang mengatakan yang bahwa masa iya sih ke frontier itu. Itu logika gue sendiri juga gitu sih mengatakan bahwa masa iya ke frontier sih gitu kan. Karena market kita kan terlalu terlalu seksi untuk ditinggalkan itu kan. Jadi masa iya sih diturunin. Nah, tapi kalau ngeliat postingan lagi si Maybank itu Maybank tuh lebih lebih pakai data lagi ya. Jadi ternyata selisih selisih apa ya? Selisih dana MSCI katakanlah ya. Itu alokasinya itu dengan frontiernya si Vietnam itu cuma selisih sedikit banget gitu. Jadi 1.100 sekian triliun katakanlah 1.140 triliun apa berapa gitu ya. Itu Vietnam terus Indonesia tuh 1.153 kalau nggak salah ya. Triliun itu kan. Itu sebenarnya sedikit banget sementara Vietnam itu di frontier dan kita ada di emerging itu. Jadi kita tinggal disentil aja udah kecemplung frontier itu sebenarnya. Cuman ada masuk akalnya juga kalau teman-teman tonton videonya si Kevin Indrawan bahwa justru kalau misalkan kita frontier kita tuh jadi raja di kolam yang kecil gitu kan. Karena porsi kita pasti akan nomor satu dan lebih besar. Ya itu ada posisi positifnya juga kalau misalkan kita masuk ke frontier. Tapi apapun yang terjadi mau itu potensi ke frontier ataupun tetap di emerging ya market kita tetap akan menarik ke depannya gitu karena menurut gue sih gitu ya. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir itu misalkan ini downtrend atau emerging turun ke frontier gimana nanti gitu kan apakah masih bisa cuan bisa-bisa aja. Nah ini saatnya malam ini kita bahas bagaimana cara kita trading di market yang seperti sekarang lah ya downtrend itu ini gimana sih caranya sih. Nah mungkin ini materinya nggak terlalu panjang mungkin nanti misalkan masih ada waktu teman-teman bisa tanya jawab juga. Di luar ini juga nggak apa-apa yang penting kita ngobrol lah ya. Jadi ini kita diskusi aja. Gue di sini bukan menggurui dan gue hanya berbagi aja pengetahuan mungkin sedikit lah ya, anggap aja pengetahuan sedikit saya gitu kan untuk berbagi cara trading di market downtrend. Nah, teman-teman yang sudah lebih paham lagi, sudah lebih expert gitu ya, mungkin sedikit dikosongin gelasnya supaya samakan persepsi karena teman-teman yang lain sebagian mungkin ada yang belum paham, jadi biar bisa sama pengetahuannya, persepsinya biar sama. Jadi nanti ketika trading bareng di prioritas terutama ya atau di channel itu nanti bisa sama persepsinya. Oh ini ada watchlist tuh harus diperlakukan seperti apa gitu. Ya, di sini nggak ada yang pintar dan bodoh ya. Sama rata kita nggak sama rata kita diskusi bareng. Kalau ada yang salah koreksi, kalau ada yang mau bertanya di ini langsung diketik aja ya di ini. Karena gue mute supaya takut ada yang bocor itu. Jadi biar nanti karena ini akan direkam dan dipublish ke YouTube buat teman-teman yang nggak bisa join. Jadi gue mute sementara ini. Oke ya, kita mulai. eh yang pertama IHSG. Jadi IHSG ini kan seperti teman-teman lihat di layar. Ini masih oke ya di layar ya, masih kelihatan. eh Gini di IHSG di layar itu di time frame daily ya. Kita lihat ke daily dulu. Jadi kalau secara secara keseluruhan kalau misalkan jadi cara ngelihat tren itu kan kita harus tarik helikopter view atau view-nya itu lebih lebih tinggi lagi atau lebih luas lagi ya atau lebih panjang lagi ya ke belakang. Nah, caranya kita tinggal cek aja ke weekly aja. Weekly ke bawah nggak sih kalau weekly gitu. Misalkan weekly terlalu masih kurang jauh gitu ya. Nanti tinggal dinaikin lagi ke ke monthly gitu kan. Nah ini weekly sih sejauh ini masih oke ya, masih ke cover. Jadi kita cukup tarik garis saja, kira-kira seperti ini. Si weekly ini masih uptrend nggak sih gitu kan. Nah ini oke. Ini IHSG satu W itu satu weekly ya atau minggu ya weekly ya. Nah, itu masih di dalam tren uptrendnya mayor itu tren mayor. Jadi tren mayornya biasanya kan kita pakai daily ya. Ini kita pakai weekly itu masih masih uptrend itu. Sebenarnya itu secara secara mingguan, secara time frame mingguan tuh ya itu masih uptrend itu. Nah, ini di
ini dari time frame weekly. Nah, kalau daily gimana gitu kan? Nah, kita cek lagi dailynya. Nah, kalau daily itu ternyata juga masih uptrend. Tapi kalau misalkan sorry, kalau daily itu dari yang terdekat itu sudah memang udah tembus tembus apa sih namanya, tembus tren ya. Jadi udah boleh dibilang downtrend lah ya. Tuh, nah ini. Karena dia udah tembus ke sini nih, udah ketembus ke garis trend lainnya. Nah, solusinya apa? Ya, solusinya kita trading di dalam tren di dalam tren itu ya. Jadi pertama weekly, kemudian daily-nya udah downtrend, ya, terus kita cek lagi. Oh, ternyata memang secara harian itu, secara harian lebih besar lagi, lebih dekat lagi kita zoom itu memang udah downtrend itu. Nah, downtrend ya cara bikin trennya ya kayak gitu ya. Ini mungkin teman-teman juga udah paham lah ya. Jadi tinggal tarik garis saja dari pucuk ke pucuk gitu ya. Pucuk-pucuk, lembah-lembah. Nah, itu tinggal dihubungkan. Nah, itu tren namanya. Terus kalau misalkan mau pakai moving average juga bisa. Moving average tinggal pakai moving average multiple aja, multiple. Nah, ini biasanya gue pakainya 5, 20, 60, 100, 200 dan seterusnya. Tapi biasanya gue nyalain cuman 1, 2, 3 dan 5. Ini karena defaultnya bawaan, jadi 5, 20, 60, 200. Itu defaultnya, nanti kalau misalkan mau dirubah, teman-teman dirubah aja. Ini dipakai stock bit ya. Jadi biar yang umum aja, karena kalau pakai trading view nanti mungkin ada yang nggak punya trading view gitu. Nah, ini eh market kita IHSG itu lagi downtrend. Ini pakai time frame daily ya. Terus secara moving average juga sama downtrend. Dia udah di bawah EMA 60, ini EMA 200-nya di yang mari garis merah ya, garis merah itu EMA 200, 60 yang biru, terus yang orange itu 20, yang hijau itu 5 ya. Nah, itu ya intinya dari mana lihatnya ya, selama dia harganya di bawah garis tersebut ya artinya memang memang downtrend itu. Kalau uptrend gimana ya? Uptrend ya contohnya kayak gini nih. Di sini nih ya di Juli 2025 itu uptrend itu. Karena seluruh harga itu seluruhnya apa terpelihara terus di atas garis-garis tersebut itu. Nah, downtrendnya di mana di sini nih? Pada saat ketika mulai crash apa ya IISG ya tanggal 20 berapa sih ini 27, 28 kurang lebih tanggal segitu ya, gue lupa ya tanggal berapa, tapi pada saat crash itu ya udah jebret sini udah dead cross, turun lah dari sini, turun turun. Nah, itu sampai sekarang sebenarnya masih downtrend itu kan, tapi kita bisa memanfaatkan itu sekali lagi dari tren yang terbesar terus terkecil, terkecil lagi, kecilin lagi, sampailah di tren daily-nya seperti ini. Terus gimana caranya trading di market yang sedang turun atau bearish atau downtrend ya, kita memanfaatkan kondisi situasi IHSG pada saat membentuk uptrend tapi dalam kondisi minor ya. Jadi trennya di dalam tren. Jadi ini tren besarnya downtrend. Nah, tren kecilnya tuh uptrend itu. Tren kecilnya di mana di sini nih. Pada saat penurunan di sini terus naik, nah itu uptrend di downtrend yang besarnya. Jadi tren apa downtrend uptrend di dalam downtrend itu ya. Ini downtrend, ya ini uptrend. Nah, ini udah mulai downtrend lagi. Nah, cara tradingnya kita di mana? Ya kita harus turunin lagi ke time frame yang lebih pendek lagi. Misalkan 4 jam. 4 jam tuh satu hari dibagi dua. Artinya 2 hari itu artinya satu hari itu ada 4 jam ya, berarti ada dua candle gitu kan. Misalkan kurang kelihatan kan, 4 jam itu masih kurang kelihatan karena kita mainnya kan trading ya, di hari itu harus selesai, berarti kita turunin lagi time frame-nya kalau yang lebih pendek lagi, misalkan 1 jam. 1 jam aja belum dapat gambaran yang luas itu. Jadi kita turunin lagi ke 30 menit, dan biasanya kalau di cuanco itu sorry, kalau di prioritas itu kita menggunakan 15, di time frame 15 itu akan kelihatan. Nah, inilah caranya. Jadi tadi dari weekly ke daily, terus ke apa ke 4 jam, ke 1 jam, terus yang biasa kita pakai itu di time frame 15 menit itu, atau buat ngontrolnya nanti bisa pakai 5 menit. Nah, cara tadinya cukup mudah sebenarnya. Jadi pada saat terjadi penurunan misalkan kayak gini ya, ini kan turun, market turun, wait. Nah, market turun ke sini, pada saat balik ya udah, ini intinya kita beli di area sini. Ini beli, ini naik.
Nah, kita ada potensi mau turun ke sini nih cross ya itu kita jual di sini itu kan. Kalau naik lagi gimana ya biarin aja. Naik lagi tinggal kita beli lagi di sini. Nanti supportnya di sini. Nah, ketika nanti kondisinya dead cross lagi, ya udah tinggal kita sell lagi. Jadi sama kayak intinya tadi yang besaran itu, yang swing biasanya, karena di cuan-cuan kan dulunya mayoritas swing ya. Jadi pada saat katakanlah ini kan bentukannya sama ya. Ini kayak IHSG crash itu kan begitu turun kan kayak IHSG crash ya di chartnya kalau misalkan ditarik ke daily gitu kan. Kalau ke daily itu kelihatan itu kan. Nah yang tadi itu yang set, nah ini di sini kan kelihatan ya. Nah ini padahal ada di sini, disposisinya di sini kecil itu. Nah itu cara caranya. Jadi posisinya bisa trading di tren yang lebih kecil lagi. Nah itu. Nah itu 15 menit. Nah saat saat cross atau dead cross atau penurunan ini itu kita jual. Jadi dia beli di sini, jual di sini, beli lagi, jual lagi, dan turun selesai. Kita jangan melakukan apa-apa lagi. Nanti ketika ketika ada tren lagi ya ini kan masih turun ya kayak kemarin kan kita nggak bisa ngapa-ngapain di hari Jumat kan karena kondisinya di hari Jumat tuh bener-bener set itu nggak ada peluang rebound itu loh peluang peluang reboundnya tuh kecil banget apa sebentar itu. Nah, jadi begitu rebound nanti ya, ini kan ada, nah ini kan garis tren ini kan tren yang tadi yang kita garis ya, yang garis-garis putih ini akan kelihatan nanti semakin di zoom itu semakin kelihatan. Nah, nanti dia kemungkinan kemungkinan jatuhnya dia akan di sini jatuh naik atau enggak diturun di sini naik atau enggak nanti pakainya moving average misalkan yang merah ini moving average 200 ini kan masih downtrend jadi biarin dulu aja. Nanti ketika moving average-nya udah pada berbenturan, udah pada naik gitu ya, tembus ke atas intinya harganya di atas moving average gitu ya. Ya itu kita baru beli lagi gitu ya. Ini kita coba turunin lagi katakanlah ke 5 menit. Nanti akan punya gambaran yang lebih jelas lagi gitu. Sorry, not clear. Oke, jadi ini 5 menitnya masih dalam kondisi downtrend yang 5 menit tuh. Nah, ini dari sini juga bisa kita bikin tren lagi. Intinya kita pakai parallel channel. Nah, ini kelihatan nanti kan. Nah, gitu. Jadi eh besok misalkan katakanlah hari ini kita buka market ya. Kita bisa trading nggak bisa gitu kan. Bisa trading nanti pada saat tradingnya di mana di sini. Ini kan udah mulai naik ya. Apa ya? Nah, ini kan udah mulai naik, ini turun. Nah, ini kan udah mulai naik. Ya udah kita trading aja. Set. Nanti supportnya di mana di sini nih? Di garis low atau low sebelumnya aja udah gitu aja. Kita trading nanti saat naik, begitu naik ke sini, dia potensinya kemana? Palingan ke sini, ke garis merah ini. Di berapa nih? 59 katakanlah. Ketika udah ke sini, mentok, ya udah kita siap-siap sell. Artinya ini juga berlaku untuk saham lain itu. Ini kan kita pakai contohnya IHSG. Kalau di saham gimana sama aja itu. Kalau di saham pun sama. Jadi kita harus buka dua layar gitu, buka dua layar ya kayak gini nih. Nah, ini kita buka dua layar. Ini udah gue siapin, ini 15 menit IHSG, ini 5 menit. Jadi kita udah tahu ini lagi downtrend, terus kita beli di sini apa siap-siap beli ya. Oh ISG-nya mulai rebound nih, ISG mulai rebound di sini mulai rebound karena kepentok tren lain udah mulai rebound kan. Set. Nanti kalau patah tren gimana ya? Kita diem dulu gitu kan. Kita nggak bisa memaksakan kita harus setiap saat beli jual enggak gitu kan. Namanya jualan beli atau jual beli namanya kita pedagang kan kita sama dengan trader sama dengan pedagang ya. Di pinggir jalan kan nggak mungkin ada terus-terusan beli kan. Kalau terus-terusan beli ya itu ada trading halt ya kalau di trading. Nah di kita pedagang kaki lima pun sama gitu kan nggak selalu ada yang mau jual apa yang nggak mau beli gitu kan. Kita juga nggak bisa jual terus dan orang pembeli juga nggak mungkin beli terus gitu kan. Pasti ada waktu jedanya nunggu gitu kan. Nah itulah yang disebut psikologis kita itu harus sabar harus nunggu momentumnya nggak bisa maksain ini beli apa lagi nih nggak bisa gitu kan tetap harus kita tunggu gitu kan oh ini momentumnya jadi misalkan lagi kayak gini ya oh ini kepentok resist nih jebret pentok resist terus turun ya udah kita jangan beli dulu kita tunggu dulu dia tuh mau turun sampai mana gitu kan oh sampai sini set misalkan kita udah ada punya garis trend line terus turun ke sini terus udah ada candle hijau tuh nah itu siap-siap kita beli terlalu kita cek saham yang akan kita beli apa gitu kan dari watchlist misalkan ya oh gue mau beli saham A gitu ya. Ya udah kita pas IISG-nya balik, lu beli di sini ternyata sahamnya katakanlah balik juga ya lu beli aja. Saat beli nanti ketika IISG-nya udah mulai turun kayak gini nih, set turun di sini ya.
kan dia turun itu. Ya kita jual juga saham kita. Wah, udah mulai ISG-nya udah mau tanda-tanda mau turun, nah kita jual lah saham kita. Kalau makin naik gimana? Nggak apa-apa itu. Karena tema kita kan mau trading cepat dalam hari yang sama, supaya dapat cuan di hari itu. Jadi ya tetap harus dijual. Jadi tergantung, namanya trading itu tergantung dari tujuan awalnya itu apa sih gitu kan. Karena tujuan kita jangka pendek, ya udah jual aja. Nggak usah khawatir misalkan, waduh lebih baik nyesal TP kecepatan daripada telat TP-nya. Telat TP bisa capture apa tag picture doang, terus turun lu ya itu udah tinggal kenangan aja gitu, nggak ada yang bisa direalisasikan gitu. Kalau misalkan TP kan, lo aduh baru 3% udah TP, ya nggak apa-apa itu kan. 3% buat informasi buat teman-teman, 3% itu setara dengan deposito di bank selama 1 tahun itu. Nah ini cuma berapa hari, nggak sampai harian, malah hari yang sama 1-2% itu sebenarnya sudah cukup berharga banget itu dibandingkan produk-produk konvensional di perbankan gitu. Nah ini contoh. Terus ah kita uji deh gitu kan, di apa ya, di saham apakah benar ya. Teman-teman kalau misalkan di prioritas mungkin udah tahu, udah kayak kemarin kita trading apa udah di share, dan setiap kali apa ya, ya di cuan-cuy mungkin buat teman-teman, di koloni buat teman-teman yang udah lama itu juga sering kan di calling, loh kok bisa pas banget jatuhnya, oh lo kok bisa bisa tepat tebakannya gitu kan. Ya sebenarnya ilmunya seperti ini, tapi sekali lagi kita harus lihat IHSG-nya gitu kan. IHSG nggak bisa dilawan karena IHSG itu, ibaratnya gini, IHSG itu kan kemarin udah di-share ya, penopang IHSG itu kan Big Bang dan saham-saham gede yang market apa kapitalisasinya gede itu kayak DSSA, TPI gitu kan. Makanya sering kita bahas saham-saham itu supaya tahu indikator kenaikan IHSG itu dari situ gitu kan. Selama saham-saham itu hijau bisa bertahan ya, minimal minimal 0% hijau deh ya, 0, sekian itu, jangan sampai merah gitu. Kalau merah, saham-saham yang kita tandingkan, saham-saham kecil gitu ya, itu nggak kuat juga gitu, karena otomatis akan kena trigger dan ini, iya ke distract ya sama ISG merah. Terus misalkan anggap aja gini lah, lu punya porto sekian itu, Big Bang, terus apalah dengan saham-saham layer 3 atau gorengan lah katakanlah ya gitu kan. Ya lu kalau udah cuan ya pasti di TP kan, ya itu menyebabkan misalkan IHSG misalkan, wah hijaunya merah, jangan sampai saham yang murah ini gua pertahankan sementara udah profit, tapi pertahankan pasti nanti akan turun kan, karena lu mikirnya kan kayak gitu kan, dan gua juga mikirnya sama, orang-orang juga kan sama mikirnya, dijual lah. Makanya ketika IHSG-nya turun, saham-saham yang lain ikut turun ya karena dijual take profit itu, karena nggak mau kena bantai juga gitu kan. Tapi kalau misalkan IHSG hijau, otomatis saham-saham lain juga, ah ntar dulu deh kita hold dulu gitu, mumpung masih hijau gitu kan. Jadi dia akan potensi akan naik-naik terus itu kan. Dan yang FOMO itu kan, orang retail-retail yang nggak tahu itu pasti akan ikut nge-HK juga gitu. Nah itu caranya ya. Terus kita pernah trading, ya, kan tadi di ini kan udah teruji ya, memang udah teruji dan udah sering kita lakuin situ kan. Apakah itu jaminan untuk cuan? Ya nggak juga gitu kan. Tapi setidaknya teman-teman tuh nggak buta. Misalkan ini market lagi di sini, wah ini udah naik terus, terus lagi koreksi, terus kita asal beli loh, asal beli, wah ini naik lagi, wah kita beli lagi, nambah lagi, begitu turun, ntar deh takutnya nanti juga tadi tadi turun terus balik lagi, siapa tahu balik lagi, begitu begitu di hold ternyata nggak balik lagi sampai sini gitu kan. Nah jangan sampai itu seperti itu. Sementara yang lain tuh cuan udah beli dari sini, katakan beli dari sini, jual di sini, cuan. Nah satu stock pick itu bisa hasilnya beda gitu kan. Makanya ketika di report itu selalu ada kalimat bahwa hasil bisa berbeda pada setiap trader, karena ada yang begitu dikasih watchlist langsung dengan percaya diri, udah karena udah tahu polanya dia langsung nge-HK, ada juga yang nunggu dulu deh gitu kan, nggak nge-HK begitu naik tinggi baru masih bisa masuk ke sini gitu. Gitu ya, jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi kita tuh harus tahu, oh ini lagi di supportnya nih, kita beli, terus begitu naik di resistnya kita jual. Karena teknikal itu cuma satu gunanya, menentukan kapan dia harus entry dan kapan dia harus exit. Udah itu ilmu teknikal itu. Kalau fundamental kan untuk menghitung valuasi. Ini perusahaan ini prospeknya kemana sih ke depan. Nah kalau teknikal itu untuk menentukan kapan kita entry dan kapan kita exit itu. Nah, kemudian ini apa nih? Contoh kemarin TPIA. TPIA kan kita udah sering trading ya. TPIA gimana sih trennya? TPIA sebenarnya masih downtrend secara garis besar gitu kan.
harga besar masih downtrend kan ini cuman segini doang. Nah tapi kan segini sekecil ini gitu ya, sekecil ini kan eh, kenaikannya tuh gila gitu. Kenapa? Karena dia tadinya di harganya tinggi banget kan ya. Jadi dari sini ke sini aja kenaikannya tuh udah sebesar berapa tuh? 84% cuy. Jadi 24% kenaikannya. Jadi si TPI ini 24% dari sini ke sini. Kalau misalkan tadi dibiarin gini aja, kan dia nggak tahu ya. Ah, pendek nih gitu kan. Padahal dia naiknya dari kalau dari sini nanti naik ke sana gitu ya, naik ke sini itu bisa sampai 454% gitu. Nah, teman-teman jangan menyepelekan candle ini gitu, yang kecil ini itu gede banget itu profitnya kalau misalkan teman-teman masuk gitu. Nah, kita contoh TPI. TPI kan kita sering trading di situ ya. Ini chart daily-nya seperti ini. Bentar, ini chart daily-nya seperti ini ya. Oh, itu kok nggak bisa ini? Nah, ini chart daily-nya, bayangin ya, ini sekecil ini, itu bisa kita cuan berkali-kali gitu kan. Nah, ini karena ini nggak kelihatan, nih potensinya kemana sih? Maksudnya nggak kelihatan nih polanya apa sih? Double bottom kah? Atau penan lah? Atau apapun itu ya. Kita nggak tahu kan, harus kita zoom dulu. Setelah di zoom bagian mana caranya pakainya, karena daily-nya nggak kelihatan, dia harus turunin ke time frame yang lebih kecil lagi, misalkan 15 menit. Nah, 15 menit ini kan jadi kelihatan, oh iya ternyata dia itu eh, udah mau downtrend itu kan si si TPI ini udah mau downtrend itu. Nah, ini dari 15 menitnya kita bisa cek, ntar gue gedein lagi. Nah, ini ya. Jadi eh set ke sini, tarik ke sini. Wait. Oke. Ini kalau garis yang nggak terlalu pas nggak apa-apa ya. Intinya kurang lebihnya nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Ya ini. Nah, kayak ini TPI ya. Tapi kan sering, kita beli, beli. Ya, belinya di mana ya? Di sini pada saat penurunan. Pada turun sini, terus jualnya di sini. Kalau lagi turun gini, belum sampai ke sini ya kita nggak beli nggak, iya sampai belum turun sampai sini nggak beli nggak apa-apa itu kan. Kalau mau di sini spekulasi karena udah ada pembalikan gimana ya boleh aja. Yang penting teman-teman ada batasnya misalkan di sini atau enggak mentok-mentoknya di sini nih garis ini. Nah di sini harus misalkan baru beli di sini naik sini sorry misalkan baru ini kan nggak ditungguin ke sini nggak turun-turun ya katakanlah ini kok nggak turun-turun ya berarti dia hanya mantul di support yang sini nih yang ini saat wah ini mantul nih beli begitu ke sini itu siap-siap beli jangan ngarep wah lagi kencang-kencangnya di hold jangan kalau kita tujuannya trading begitu mentok resist ya udah kita jual aja nanti kan dia akan turun lagi kalau misalkan dia nggak break berarti dia akan turun lagi mentok karena kepentok si resisten begitu turun kita tungguin lagi di sini. Wah, ternyata ngebreak ya udah kita tungguin di tren lainnya. Dia kan pasti mantul lagi. Set, dia mantul. Nah, ini namanya RBS, Resist Become Support atau SBR, Support Become Resist. Ini tadinya support karena ke break itu jadi resisten. Itu begitu terus turun terus ya jualnya di sini. Nah, ini namanya SBR, support become resist. Tadinya support, karena ke break jadi resisten. Nah, begitu karena resist ini, ya dia nggak akan tembus, nggak akan bisa tembus itu kan. Karena mentok lagi, nggak tembus. Terus dicoba lagi, nggak tembus lagi, udah pasti turun itu kan. Kalau resisten ditembus berkali-kali nggak jebol, dia pasti akan turun. So, turun, nah, di sini kita tungguin ternyata nggak sampai garis putih ini udah balik ke arah itu kan. Beli nggak? Boleh beli silakan spekulasi. Tapi nanti ketika break ya garis trend line ini, ya tetap harus cut loss gitu. Jadi ini kan belum berjalan katakanlah. Kemarin beli TPIA kalau di prioritas sudah saya kasih tahu ya cara di trading TPIA dan DSSA kan polanya seperti apa udah tahu lah kita apal udah kita dua ini perlakukan setiap hari aja gitu kan selain stock pick yang lainnya itu jadi menu wajib utama di prioritas tuh ini TPIA dan DSSA tinggal diolah aja dan nanti misalkan besok hari Senin ya kita mau trading di TPIA ya udah kita buy aja ini begitu open previous price-nya atau open IF-nya, open price-nya tuh sama nggak sih dengan harga yang kemarin? Kemarin kan closing di 1795, misalkan 1800 katakanlah. Ya beli aja, beli nanti cut loss-nya di mana ya di sini di 1755 di support yang ini. So nanti beli, nah ketika besok beli katakanlah beli terus naik ke sini ke area 1900-an, siap-siap jual itu jangan sampai
wah lagi ramai ya, segi ramai ini hijau gitu ya, dengan percaya diri boleh itu, tapi tetap harus ditungguin ketika break. Ya kalau break dia pasti akan naik lagi saat kemana ke sini gitu kan. Kalau misalkan nggak break gimana? Dia akan turun lagi. Nanti kemana? Bisa jadi nge-break lagi ke sini. Ini kan supportnya ya. Break lagi ya udah kita ikutin si garis trend line-nya ini. Set gitu turun terus. Nah, ini kan 15 menit kan satu candle-nya 15 menit. Otomatis kan makan waktu ya. Terus kita harus ngeceknya gimana lagi ya? Kita cek pakai time frame yang lebih pendek lagi, yaitu 5 menit. Nah, 5 menit itu lebih kelihatan nanti. Oh, arahnya kemana sih itu kan? Arahnya akan turun naik itu semuanya nanti akan kelihatan di sini. Jadi kalau teman-teman ngelihat apa cara cara monitor trading di cuan-cuan itu kayak gitu gitu. Gitu ya. Jadi intinya di trading di market downtrend itu seperti itu. Jadi di dalam downtrend itu masih ada peluang uptrend minornya gitu. Jadi meskipun downtrend itu ya, meskipun market sedang turun itu, meskipun market sedang turun itu, tapi masih ada peluang ini uptrend itu kan. Ini downtrend, ini mau uptrend. Nanti turun lagi ya berarti downtrend lagi. Itu kita bisa manfaatin ini uptrend, kita trading di sini, ya downtrend kita diem dulu, nanti begitu balik lagi kita bisa trading lagi. Karena market kita kan nggak ada short ya, nggak ada kayak di X apa trading for apa XAU ya gold ataupun semacamnya atau kripto itu nggak ada trading short gitu, nggak ada short trading ya, kita cuma bisa long ya atau beli beli di harga murah jual di harga tinggi ya, kita di posisi uptrend doang gitu. Kalau lagi downtrend ya biarin dulu, tunggu nanti begitu uptrend lagi kita trading di sini, beli di sini, beli di sini. Padahal ini marketnya kan sedang downtrend. Nah itu caranya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan diketik aja. Oke, murid moving average-nya pakai yang mana Om? Pakai eksponensial kah? Iya, pakainya EMA ya, pakai EMA. Oh, Haidar, itu indikator volume stokastik sama apa itu Om? Volume stokastik. Udah, oh MACD. Ini volume, biar enak kita pakai sama ya. Oh, ntar biar pakai sahamnya biar tampilannya agak enak tuh apa ya? Contoh misalkan bumi deh, contoh bumi. Ini biar kelihatan ini ya. Oke, murid, murid mana murid? Moving average yang dipakai yang mana? Eksponensial udah ya tadi ya. Ini indikator volume stokastik sama apa itu Om? Yang dipakai ini aja MACD, stokastik, volume sama ya moving average beda-beda sih tergantung. Semuanya boleh sih. Defaultnya gampang aja, defaultnya juga nggak apa-apa sih. Tinggal klik aja pakai indikator EMA cross namanya. EMA double EMA boleh, triple EMA boleh, EMA cross boleh, EMA with pokoknya gitu ya, sama aja. Jadi yang penting konsisten menggunakan itu. Misalkan pokoknya EMA 5 ya udah 5 terus itu jangan berubah-ubah gitu. Pokoknya jangan disiplin lah ya, jangan jangan berubah-ubah itu. Misalkan entry-nya pakai EMA 5 begitu mau exit nggak mau exit exit itu kan ditinggiin terus itu kan nggak exit exit lama-lama. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke, bagaimana dengan lot size di downtrend Mas Hafi? Terima kasih. Oh iya, kalau lot size itu tergantung masing-masing ya. Biasanya kalau misalkan kalau gue sendiri, kalau saat ini gitu kan, itu nggak terlalu besar itu 20% doang dari RDN sih. Misalkan RDN-nya katakanlah 100 juta, contoh ya 100 juta. Yang gue tradingin paling 20 juta aja sih itu kan. 20 juta aja ya. Terus
Karena kita nggak bisa, yang penting kan ini kita rutin ya, harian. Sebenarnya aslinya gue tuh bukan bukan nggak bisa ya, karena kondisi pekerjaan itu nggak bisa selalu trading jangka apa scalping atau day trading itu agak susah itu kan waktunya. Karena begitu lagi fokus ke satu saham tiba-tiba ada kerjaan itu yang kadang-kadang telat TP lah segala macam itu kan. Kalau teman-teman sih ya kalau misalkan memang bisa daily itu ya silakan itu kan. Mau all in juga nggak masalah. Yang penting disiplin aja sih itu. Kalau masalah lot sih. Yang penting sekali lagi cari saham yang memang jangan yang kering ya. Kering tuh volumenya kopong-kopong nggak ada volume gitu. Kadang-kadang gue juga sendiri salah ngasih stock pick kadang-kadang ya. Karena kan stock pick itu dibikin pada saat H-1 ya. Misalkan besok trading, nah stock picknya kan bikin sekarang kan. Artinya kan kita nggak bisa ngelihat volume bid offer pada saat live-nya itu kan. Nggak hafal itu kan. Tapi kadang-kadang yang diingat ya misalkan kayak Tira kan ada stock pick sebenarnya kan. Tapi ternyata kan kering banget itu nggak ada volumenya ya itu ya sekali kasih rekomendasi meskipun dia tiap hari masuk rekomendasi gitu kan nggak akan gue belas lagi gitu kan cukup sekali oh udah deh ini kering nih gitu kan. Terus contoh lain apa Mora gitu kan. Mora tuh gampang gitu trading di situ kalau misalkan sendiri gitu kan. Makanya kalau ada stream di Stockbit ngeprediksi Mora itu kan lu ngeprediksi pun bisa itu sangat mudah itu karena nggak perlu analisa dengan bid over kering seperti itu ya pasti akan hit itu kan. Kalau cuma trading satu lot dua lot sih nggak apa-apa tapi buat teman-teman buat gua ya ngasih stock pick yang bid overnya jelek atau kosong itu nggak bisa itu kan. Itu sama dengan bunuh diri bisa 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 kita tuh saling hak-hakin di situ gitu kan nggak bisa gue kasih makanya kadang-kadang stock pick yang dikasih cuan-cuy kok ada yang cepat ada yang enggak gitu kan atau nggak kebanyakan sebenarnya gini jadi ada yang banyak banyak itu buat opsi teman-teman itu ke kita nggak bisa kasih tahu dua saham yang akan arah nggak bisa itu kan kita juga bukan Tuhan juga nggak tahu lah gitu kan yang akan naik ya yang pasti naik nggak akan tahu juga gitu kan setidaknya ada opsi yang potensi naik ini gitu kan mungkin ada yang cepat ada yang enggak dan kadang gue sendiri pun sering salah entry dalam artian maunya cepet kok gue dapet yang lambat itu kan nah itu kan salah sebenarnya salah entry ya tapi kalau ngelihat plan ya sebenarnya nggak salah juga gitu kan karena plannya memang dibuat seperti itu ada yang memang apa dikasih di note kan sudah ada ya apa watchlist ini bisa dipantau beberapa hari ke depan sampai dengan 1 bulan itu kan karena kadang-kadang kita beli kok nggak naik-naik ya begitu hari keduanya baru naik atau nggak hari ketiganya baru naik malah seringnya sih gue sering banget kenapa harus kita jaga porsi terus money management kadang-kadang kita beli nih karena kan direkomendasi banyak bukan cuma kita ya mungkin sekuritas atau grup lain merekomendasikan cepet naik cepet turun ya begitu turun pada kantor atau segala macam. Contoh kota lah ya, kota kan sempat jadi perdebatan kemarin kan, wah kota dihina-hina, tapi ya dihina-hina gitu kan. Tapi pada akhirnya kan naik juga gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang kita tuh kena mentalnya mungkin teman-teman di situ gitu kan. Begitu beli kok langsung turun gitu kan. Nah makanya gue bilang jangan pernah all in di trading gitu kan. Kecuali lu investasi ya apa-apalah. Karena trading itu nggak ada yang tahu karena sekali rekomendasi kita sama dengan sekuritas lain atau dengan grup lain yang lebih besar itu cepat naik dan cepat turun gitu. Tapi setidaknya kalau misalkan nggak break support cepat atau lambat dia akan naik gitu. Dan yang udah kan teman-teman mungkin yang udah lama join tahu lah ya pola-polanya si Cuan Cuy. Jadi intinya buat teman-teman yang belum pernah join di apa yang baru join di Cuan Cuy mungkin kalau stoknya turun dulu ya. Memang kadang-kadang didesain seperti itu. Biarin turun dulu. Kalau di prioritas itu dikasih note buy on weakness itu. Biarkan turun dulu, baru kita naik. Nah, tapi kadang break support gimana tuh itu? Nah, support and resisten itu sebenarnya itu diperketat mungkin dengan risk reward yang masuk akal gitu. Jadi gue minta ke si Roge bikinin risk rewardnya, pastikan dia cut lossnya tuh lebih rendah daripada TP-nya. Jadi misalkan 1:5, kok supportnya dekat banget ya 1% itu kan. Sementara TP-nya 5% itu ya memang sengaja supaya ya turnamen trading ya harus harus rewardnya lebih besar daripada resikonya. Nah, kalau misalkan takut kena cut loss ya berarti lu tipikalnya bukan orang yang langsung beli, tapi yang buy on weakness artinya biarin dulu turun nanti setelah pullback baru beli. Nah, kalau break support gimana? Break support itu sebenarnya catatan atau bukan patokan bahwa si saham itu akan downtrend enggak gitu kan karena market kan nggak ada yang tahu ya tiba-tiba ISG minus berapa pasti semuanya break support itu kan tapi di hari-hari berikutnya nanti dia akan ngebentuk lagi gitu kan
Nah, buat sebagaimana catatan bahwa watchlist itu bisa dipantau 1 bulan ke depan, ya teman-teman tinggal catat aja gitu kan. Dan teman-teman ada loh teman kita yang di prioritas tuh dia nyatet benar-benar nyatet. Ada juga yang pakai Excel ada gitu kan. Tapi yang manual ya itu benar-benar dicatat. Wah, gue punya watchlist misalkan TPIA. Wah dia turun, gue tungguin gitu kan. Begitu pullback beli. Nah dia kenapa sering teman-teman gue nggak perlu sebutin namanya juga teman-teman tahu. Kenapa average dia itu bawa terus ya? Karena dia tuh nyatet ya. Dia tuh nyatet watchlistnya ketika teman-teman baru mau masuk, dia tuh masuknya dari bawah banget average-nya. Ya itulah karena dia mencatat watchlist terus ketika udah turun terus baru pullback dia baru masuk gitu. Jadi abaikan support and resistance harian itu karena kan harian sama sama daily itu beda. Jadi misalkan kayak gini ya itu karena tadi kita trading di apa namanya di trennya yang lebih kecil itu jadi makanya support and resistance tuh beda gitu kayak sekarang misalkan kayak gini wah bumi pun support di berapa nih di 126 wah 126 kan jauh gitu kan misalkan kita tarik deh ya 121 ke 126 katakanlah wah 10% gue nggak mau cut loss 1 hari 10% itu gimana caranya biar nggak di situ ya kita tinggal turunin aja nah ini yang membedakannya ya jadi ketika kita turunin ke belakang gitu ya ke time frame yang lebih pendek misalkan 15 menit katakanlah. Supportnya di mana nggak di 126 lagi tapi di mana di 135 di sini. Nah, wait. Nah, gitu ya. Jadi supportnya di mana di sini. Jadi nggak terlalu 10% tadi kan turunnya potensi kerugian 10%. Terus 10% ya. Kali kan 141 ke 141 ke 136 katakanlah. Itu cuma 3% gitu. Jadi 3% udah cut loss aja. Karena kalau misalkan nggak cut loss dia akan turun sampai sini 10% itu. Itu yang membedakan. Jadi kalau misalkan gue mau nggak mau cut loss ya lu jangan all in. Artinya ketika nanti dia break support di hari itu misalkan 136 break support. Padahal support kuatnya di mana di bawah katakanlah di sini. Ya biarin aja nih beli dulu misalkan misalkan budgetnya tadi kan misalkan 100 juta budget per trading per saham katakanlah 20 juta ya artinya lu beli dulu sini beli dulu 5 juta atau 10 juta lah baru nanti begitu turun ke sini mantul baru lu all innya di sini all in sini all innya pun setelah pullback ya artinya setelah setelah dia naik gitu ya begitu turun terus naik kan baru beli gitu ya nah ini supportnya di sini ketika turun gimana ya cut loss itu. Kalau mau nggak mau cut loss gimana ya hold terus lah sampai sampai terus-terusan itu kalau mau nggak mau cut loss. Nah, terusan bisa hold ya bisa aja selama RDN2 unlimited. Nah ini kan gue sebagai memperlakukan diri apa ya trading itu sebagai diri gue yang RDN gue terbatas itu. Jadi ya cut loss lah itu kan. Namanya trading ya tetap harus ada cut loss. Kalau mau nggak mau cut loss ya harus sabar gitu. Nanti juga balik gitu. Memang pada akhirnya pada akhirnya memang ya semua itu akan cuan pada waktunya gitu. Jadi akan balik-balik juga. Dan itu udah terbukti juga kan dari berbagai macam krisis yang udah dihadapin itu kan. Contoh aja teman gue ada yang punya BNI sampai 300 perak ya sekarang hidup-hidup aja dan malah cuan banyak itu. Oke ya, itu untuk loss side ya untuk Asep ya panjang ya cuy. Jawaban Asep. Asep nih pemilik Zata jangan. TPA kemarin udah 16% nggak TPA akhirnya TP di 7%-nya gitu ya iPhone. iPhone siapa namanya nih? Lo iPhone 17 Pro Max berapa tera bro? Dicantumin yang lengkap kalau namanya. TPA kemarin udah TP 16%, nggak TP akhirnya TP 7% udah biasa itu. Udah udah positif tinggi market udah mulai bagus, nyatanya masih sama. Iya, masih sama. Pokoknya market selama eh, dapat kita simpulkan eh, dari kemarin ya, daripada saat begitu pengumuman malah nggak ngerespon malah turun, ah ini sih udah fix. Ya kan sampai sampai November bisa jadi kayak gini terus itu sampai November. Kecuali tiba-tiba MBG dihapus, Kopdes, oh ke situ lagi arahnya. Pokoknya kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik yang mendukung ya, mendukung kondisi market. Kalau misalkan ada berita positif, ya pasti dia akan merubah segalanya. Tapi selama kayak gini ya, selama nggak ada perubahan apapun, selama kebijakannya masih sama, selama masih ada yang berpidato segala macam, dia akan turun terus sampai November
Dan misalkan November MSCI negatif itu terusnya itu tambah turun lagi gitu kan. Gitu. Itu kondisinya memang seperti itu. Tapi kita bisa cuan nggak bisa itu kan. Solusinya buat yang sangkut gimana nah ini yang agak sulit itu. Kalau buat yang sangkut ya mau nggak mau ya di hold itu atau enggak cut loss. Nah, caranya dari mana cut lossnya? Ya kita cari uang dulu nih dari trading. Kalau kita tradingnya misalkan ke trading kita bulan ini cuma dapat 5 juta, ya lu cut loss misalkan floating loss lu misalkan ada 20 juta, lu bulan ini dari trading profit 5 juta. Ya lu buang dulu lah si porto itu cut loss sebanyak ya jangan lebih dari 5 juta juga. Setidaknya 3 juta atau setengahnya ya atau misalkan cut loss 4 juta. Jadi lama-lama nanti si Porto itu lama-lama kan nihil dan dana lu akan balik. Itu caranya ya. Jadi dari trading harian. Oke, Muhammad Wafinur Hidu. Cara nih cara narik Fibom saat downtrend gimana? Kalau Fibonacci ya cukup dari ini dari pucuk ke pucuk ya. Sorry dari lembah ke pucuk ya. Misalkan dari gini ya. eh ini kita hapus dulu deh. 8 Juni, 8 Juni. Ah ini nih. Nah, misalkan Fibonacci sih dari sini ke sini 126 ke 191 katakanlah. 91. Nah, udah gitu doang. Nah, Fibonacci itu fungsinya buat mengukur potensi pembalikan saat setelah sentuh high ya. Jadi misalkan dia naik sini, terus turunnya potensinya di mana sih ya di sini gitu kan. Potensi naiknya di sini nih. Dia akan naik. Tapi kalau break ini gimana ya? Berarti mungkin di sini gitu kan. Gitu. Makanya ini ada garis-garis ini kan. Jadi eh sorry. Nah ini dia turun. Kalau dia nggak mantul di sini berarti mungkin di sini. Nah, ini kan mantul nih. Sini jadi resisten. Terus ternyata nggak kuat ya udah turun lagi. Turun ini ngebreak. Nah dia akan ke sini ngebase dia akan naik nggak gitu. Nah ini supportnya. Itu turun juga sama ini supportnya. Umumnya biasanya itu golden zone itu di area 61,8 kan di sini area sini. Tapi nggak selalu udah pasti balik ke situ nggak selalu karena kan market kita kan lagi downtrend ya jadi kadang-kadang balik kadang-kadang enggak gitu jadi bukan bukan jaminan balik juga gitu tapi setidaknya untuk mengukur range range trading kita ya jadi sekarang range trading kan nah sekarang kayak Bumi kan lagi di support ya di area support karena kan sekitaran ini tuh ya karena kita nggak bisa memastikan angkanya karena bisa bisa kurang lebih nah ini Bumi lagi di area support untuk trading pendek jadi misalkan Senin besok kita cek dulu sih bagus nggak sih oh ini oh, tapi distribusi gitu ya, jangan ditradingkan itu, biarin dulu aja sampai turun 126 itu. Mungkin nanti 126 akan turun baru balik gitu. Mungkin ya. Atau enggak bisa jadi besok Senin bagus ya dia langsung balik juga bisa. Artinya supportnya di mana di sini 140 gitu. Pilih indikator yang nggak lagging apa ya Om? Indikator yang nggak lagging nggak ada lah. Indikator udah pasti lagging. Kalau ada udah pasti orang kaya semua gitu kan. Maksudnya kan indikator yang menyambut ini akan naik gitu kan nggak ada itu. Adanya indikator itu kan terdiri dari data yang sudah ada kan. Oh rata-rata harga gitu kan. Terus Broksum apa gitu kan. Nah itu dia makanya delay itu. Nggak bisa on time apalagi ngeduluin nggak bisa. Tapi yang bisa menangkap sinyal dia akan naik nih akan turun itu yang pertama otomatis udah bisa teknikal. Terus jam terbang sama feeling yang mungkin nggak bisa semua orang dapat tekan gitu kan. Kayak misalkan teman-teman yang biasa day trading atau scalping itu kan, oh ini akan naik gitu. Karena dia mungkin sudah mengamatin pola-pola saham harian itu jadi tahu polanya gitu kan. Kalau gue sendiri juga bukan nggak sehebat itu juga sih, tapi setidaknya gue tuh ada tahu oh caranya teknikalnya gimana sih gitu kan. Terus ke pola saham itu gimana sih gitu kan. Terus feeling ya mungkin kadang bekerja kadang enggak gitu kan.
Dan gue juga kadang-kadang juga tetap ada salahnya juga gitu kan, namanya manusia kan ya, bukan nabi ya. Gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak lagging, pasti lagging. Biasanya live market di time frame berapa Pak? Pengguna Zoom. Oh, pengguna Zoom kira pengguna apa? Time live market berubah-ubah. Kadang-kadang pokoknya tadi ya. Jadi setidaknya sih daily sih, daily terus daily pasti dicek dulu oh nih kondisinya gimana. Terus 30 menit kadang dipakai 30 menit, kadang 1 jam pakai, kadang semuanya dipakai gitu kan. Nggak ada yang pasti. Jadi tergantung sahamnya gitu. Karena kadang-kadang gini, misalkan kayak gini ya, saham apa ya, tool gitu ya, tool katakanlah, tool. Terus kita pakai apa? Pakai time frame 5 menit. Kan kita nggak tahu nih kalau time frame 5 menit kayak gini gitu. Ini apaan itu pergerakannya apa itu nggak jelas kan arahnya kemana? Cuman sekotak-sekotak itu terus bolak-balik terus sama apa ya Indo kalau nggak salah ya Indo misalkan. Indo itu kan kayak gini gitu kan nggak bisa kita baca yang cuman kotak-kotakan ini arahnya kemana sih nggak bentuk apapun itu karena ada saham-saham yang nggak perlu kita cek chartnya kita tahu polanya seperti apa gitu kan itu kalau di prioritas mungkin teman-teman tahu lah kita cukup beli di harga ini pasti nanti ini contoh KETR juga ya KETR kan nah kayak gini kan dia ya gini-gini doang itu chartnya susah dibaca sorry minum dulu ya chartnya susah apa candlenya susah dibaca nggak bisa jadi kalau ditanya time frame berapa nggak bisa jawab gitu. Karena kadang-kadang kalau gue bilang 5, ntar lu pakai 5 kayak gini, ini gimana gitu kan susah gitu. Jadi nggak tentu. Jadi sepanjang dia enak dilihat ya udah pakai aja. Kayak TR, wah pakai TR gimana pakai 30 menit masih oke lah ya. Pakai 1 jam mungkin, nah banyak kan noise-nya gitu kan. Nggak bisa kita ini. Makanya pas KTR dibahas di prioritas itu cukup lu trading di range ini aja di apa di apa area kotak ini ya. Pokoknya beli KETR itu di bawah triple lima ya, 555 jualnya ketika ke area atas. Udah. Kadang-kadang yang cuma kayak gitu doang gitu. Analisa tuh nggak seluruhnya ini macam-macam lah, banyak banget itu. Makanya kalau kalau mau advance gitu ya, mau belajar lebih dalam sih, saran gue sih masuk ke classical trading Johan cuy gitu. Ada pandangan soal IPO yang akan datang nggak Om? IPO enggak ya, belum. IPO gue sih punya tontonan sendiri sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah ke gue deh. Biar ada berbagi spesialisasinya tuh si Sudarsan ya, Sudarsan Glory tuh. Tonton dia aja itu. Jadi ngikutin dia aja. Gue juga ngikutin dia kok. Gitu ya kalau IPO. Kalau IPO menurut gue sih selama lu budgetnya di bawah 100 ya. Kalau kecuali di atas 100 ya. Kalau di bawah 100 kan lu jatahnya paling berapa sih itu kan? 10 lot, berapa lot itu kan. Itu buang-buang waktu gitu. Jadi kalau ditradingkan dengan kemarin gue udah nge-share juga ya di grup tuh di grup prioritas. Jadi kalau lu punya 100 juta dipekerjakan misalkan lu waktu tunggunya penawaran umum katakanlah beli besok submit terus nunggu katakanlah secepat-cepatnya 3 hari aja begitu penawaran umum ikut besok penjatahan terus hari ketiga listing katakan selama 3 hari duit 100 juta lu tuh nganggur itu loh ketahan kan setelah itu hari keempat atau ketiga itu baru balik sementara kalau lu trading dengan 100 juta itu bisa ngedapetin setara penghasilan lu dari jatah yang 100 juta lu setorkan tapi cuma dapat 10 lot 10 lot itu beggar pun itu udah bisa dikalahin sama tradingnya mungkin 1-2 persennya dari 100 juta itu gitu gitu ya kenapa gue nggak terlalu bahas IPO ya kayak gitu karena masih terbatas dananya kecuali yang udah bermiliar-miliar gitu itu pasti ya harus dipertimbangkan ini mana IPO yang bagus atau enggak ya kalau menurut gue sih simpel aja ya sama-sama tahu lah IPO yang enggak bagus tuh apa gitu kan ya selain itu ya ikut boleh gitu tapi yang itu ya yang tahu kan sama tahu itu yang ya gitulah ya ya menurut gue sih nggak usah ikut karena buzzernya luar biasa jadi kalau bahas IPO dia itu dibuzzerin cuy. Gue yang gue baca gitu dan itu pakai template juga template banyak. Nah sementara dia nggak mikir ya pakai buzzer itu di blow on juga gitu kan kan investor dan trader itu orang-orang pinter itu kan nggak yang mudah dikibulin itu kan ya pasti ya percuma gitu kan dikiranya mungkin buzzer-buzzer politik atau apa apa yang nggak tahu apa-apa gitu nah kalau orang yang tahu sama ya malah diketawain itu pakai buzzer
Dan itu yang terjadi di IPO itu, salah satu IPO itu gitu ya. Oke, tapi bumi belum pernah balik ke 2000 Om. Gue belum ada. Jadi gue masuk bursa tuh bumi di kondisi 50 dan gue pernah beli di 50, jual di berapa ya. Pokoknya eh, bumi tuh ngasih cuan gue 200% lebih ya, hampir 300% sih. Jadi gue beli di bawah 100 ya, di 70 atau 80. Gue ajak terus-terusan gitu kan. Sampai gue juga nggak percaya sampai dengan gue pikir ya paling 100% itu udah hebat ya, 50%-nya udah untuk bumi gitu ya, bumi seabrek-abrek gitu kan lotnya kan itu. Wah ini 50% udah oke nih itu. Karena gue pernah punya bumi minus juga pernah itu. Jadi mentok di harga 100 berapa yang nggak nyampe 200 turun berujung ke atlos. Nah begitu turun di bawah 100 gue beli sampai cuan 50% tuh udah mulai tepes sebenarnya. Jadi di hold tuh di misi sisa beberapa lot lah gitu ya. Ya masih lumayan itu sampai harga 326 atau berapa gitu ya. Nggak sampai 400 sih. Pokoknya 200% persis itu. Kalau di prioritas mungkin tahu lah. 200% persen, 200% persis jual. Gue nggak tahu ya bumi bisa ke 8.000 atau enggak. Secara teknikal sih enggak sih ya, berat. Si doi pidato lagi astagfirullah. Oh iya, di mana? Gua nggak tahu lagi. Pidato di mana? Senin Junam. Kayaknya Senin Senin enggak sih ya. Enggak terlalu sih. Ya untungnya ketemu weekend gitu kan. Ya mungkin lupa-lupa dikit tadi. BP Om, BP. Aduh, jangan bahas-bahas sama ya. Bahas sama nanti di grup aja. BP, BP masih oke sih. Ini lagi support ya. Tapi nanti kalau saham di grup aja ya. Kita ya ini satu aja deh. Ini sih. Udah, ini lagi support nih, support ketiga. Kalau tembus tuh bisa, ini udah 3 kali sentuh ya. Ini sekali, sekali. Kalau balik, ini harus naik ya. Kalau kalau dia turun lagi, lu udah nggak jangan berharap sama BP. Akan naik kecuali ada berita ya. Ini harusnya sih besok sih harusnya naik sih ya. Karena terlalu bahaya kalau misalkan di bawah 100 tuh susah naiknya nanti. Glory, Pak Glory, Glory, oh iya, Sudarsan Glory. Om emas baru 2 listing di Hong Kong tapi harganya kenapa malah turun ya? Oh, gue belum mempelajari 2 listing ya. Tapi kalau harga turun kan kemarin kena sentimen XAU turun kan, MDK. Sorry, emas ya, emas. Kemarin XAU kan turun kalau salah. XAU. Coba deh yang biasa main XAU tuh. Kemarin tuh sempat 39, sekarang kan berapa nih? 4.000 ya, 4.000. Ya ini faktornya ke sini aja sih. Begitu. Pattern pattern yang biasa banget ada di saham-saham istri apa aja. Pattern pattern yang biasa banget ada di saham. Maksudnya masih pola pattern ya. Pola pattern tuh ada semua sih. Lalu kalau langganan premium tuh di apa ya di TradingView tuh bisa dapat pattern-pattern yang oke. Tapi lumayan harganya mahal cuy. Eh, belum lagi IDX ya karena kan TradingView itu nggak real time ya kalau nggak berlangganan tuh nggak real time. Oke. Wih, banyak juga yang ikut ya. 55. Join grup diskusinya gimana, Mas? Join grup diskusi. Grup diskusi, lu dapat dari mana ini linknya? Bukannya udah ada ya? Jadi Cuancuy itu ada Telegramnya Cuancuy, terus ada grup diskusinya Koloni Cuancuy. Tinggal dicek di deskripsi aja. Nanti ada itu, ada apa namanya? Prioritas. Prioritas tuh di deskripsi juga ada gitu kan. Prioritas tuh berbayar. Bedanya apa sama sama koloni? Sebenarnya sama ya. Sama bedanya lebih diutamakan aja. Kurang lebihnya sama. Ya plusnya apa? Plusnya dapat watchlistnya lebih banyak. Ada watchlist, ada stock pick, ada ada call misalkan.
live market itu di calling misalkan di luar stock pick gitu. Atau enggak di stock pick kita recall lagi. Oh ini lagi bagus kita masuk sini. Jadi seluruh transaksi gua nih sama Roge, Roge itu admin gua ya. Kita share gitu kan. Gue beli ini ya, gue beli itu, gue TP ini, gue TP itu, gue cut loss ini, gue cut loss itu di infoin gitu kan. Gue hold ini, gue posisi minusnya berapa, gue profitnya berapa dikasih tahu semua di situ. Pokoknya seluruhnya diduluin ya, stock pick diduluin lebih banyak, terus BSJP diduluin, bisa curi start duluan itu kan. Kalau lagi hoki beruntung cuan lebih gede, kalau lagi apes ya sama aja ya, lossnya lebih gede gitu kan. Seluruhnya di layaknya nasabah perbankan prioritas ya diutamakan itu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Gue kasih waktu sampai 6, 21, 10 deh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, sudah cukupkah? Porto swing, Porto swing punya lu masih didiemin dulu. Masih lah, masih. Porto swing masih. Tapi lama-lama mungkin ini kan gue lagi nyari duit buat buat ini ya, buat trading kan. Jadi lama-lama mungkin akan dikurangin porsinya. Iya, jadi pokoknya gue cari trading untuk terus sell ya. Ya sama, sama. Oke, mungkin segitu dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join ya di malam minggu ini. Sorry nyita waktunya. Mudah-mudahan apa bisa bermanfaat nanti buat diterapkan ya di hari berikutnya. Terima kasih udah join. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang belum tahu ada prioritas, silakan join prioritas. Dan kalau misalkan nggak mau join prioritas juga nggak ada masalah. Nanti cuan cuy tetap akan ada di situ ya. Ngasih stock pit, ngasih insight. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kewarasan ya. Jangan stres lah. Udah kita hadapin market bersama-sama. Insya Allah sih nanti pada akhirnya ya akan cuan-cuan juga. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Selamat istirahat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.